Mereka pernah menertawakannya di depan banyak orang, menyebutnya gagal, tidak berguna, sampah yang tak akan pernah bangkit lagi. Saat ia jatuh, tak satu pun tangan terulur. Yang ada hanya tatapan meremehkan dan bisikan kejam yang menusuk harga diri. Namun, mereka lupa satu hal, bahwa orang yang jatuh paling dalam seringkali menyimpan kekuatan paling besar untuk bangkit. Dan ketika ia berdiri kembali, bukan hanya lebih kuat, ia menjadi sosok yang tak lagi bisa mereka sentuh, bahkan sekadar dengan kata-kata. Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap kisah penuh luka, perjuangan dan kebangkitan kami hadirkan untuk menemani hari-hari kalian. Jika kalian suka cerita yang menyentuh hati dan penuh makna seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke orang terdekat kalian. Tulis juga di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Channel ini update setiap hari jam 11. Jadi, pastikan kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Hujan turun deras sore itu, seolah langit ikut menertawakan nasib Arga. Di halaman kantor yang dulu ia banggakan, sebuah kardus berisi barang-barangnya tergeletak di pelukan. Tatapan orang-orang menusuk lebih tajam dari rintik hujan. "Maaf Ga, ini keputusan manajemen," ucap Pak Rudi dingin tanpa berani menatap matanya. Arga tercekat. "Tapi Pak, proyek itu gagal bukan sepenuhnya salah saya." Pak Rudi menghela napas pendek. "Perusahaan butuh kambing hitam, dan kamu yang paling mudah disalahkan." Kalimat itu seperti palu yang menghantam harga dirinya. Beberapa rekan kerja berbisik di belakang. "Sudah kuduga, dia terlalu percaya diri." "Iya, dari awal juga kelihatan gak bakal mampu." Arga menunduk, tangannya mengepal, namun suaranya hilang ditelan rasa malu. Ia berjalan melewati mereka, mencoba menjaga sisa harga diri yang tersisa. Di rumah kontrakan kecilnya, suasana tak kalah mencekam. Ibunya menatap penuh cemas. "Arga, kenapa pulang cepat?" tanyanya pelan. Arga tersenyum hambar. "Arga dipecat, Bu." Ibunya terdiam. Beberapa detik terasa seperti selamanya. "Tidak apa-apa, Nak. Rezeki bisa datang dari mana saja," katanya lembut mencoba tegar. Namun tidak semua orang sehangat ibunya. Malam itu ponselnya bergetar. Pesan dari mantan kekasihnya, Dita. "Aku dengar kamu dipecat. Maaf Ga, mungkin kita memang beda jalan. Aku butuh masa depan yang jelas." Arga menatap layar lama. Jelas, satu kata yang terasa seperti hinaan. "Jadi selama ini aku cuma angka dalam rencanamu," balasnya singkat. Dita tak menjawab lagi. Hari-hari berikutnya lebih kejam. Lamaran kerja ditolak satu persatu. Tabungan menipis. Tetangga mulai berbisik. "Kasihan ya, dulu kerjanya keren. Sekarang cuma nganggur." Suatu malam Arga duduk sendirian di teras memandangi jalanan sepi. Hujan kembali turun, seperti hari saat ia kehilangan segalanya. "Kenapa harus aku?" bisiknya lirih. Ibunya menggenggam tangannya. "Orang boleh menganggapmu sampah, tapi ingat, berlian pun awalnya hanya batu yang terpendam dalam tanah." Kalimat itu menancap dalam. Untuk pertama kalinya sejak kejatuhan itu, Arga mengangkat wajahnya. Di balik rasa malu dan sakit, ada bara kecil yang belum padam. Di kejauhan petir menyambar langit. Arga berdiri perlahan. "Kalau dunia menganggapku sampah," suaranya bergetar namun tegas,
aku akan jadi sesuatu yang tak bisa mereka sentuh lagi. Hujan masih turun, tapi kali ini Arga tidak merasa tenggelam. Ia tahu malam ini adalah titik terendahnya dan mungkin awal dari kebangkitannya. Hari-hari di gudang terasa panjang dan melelahkan. Tangan Arga yang dulu terbiasa memegang laptop kini kasar oleh karung dan kardus. Setiap keringat yang jatuh seperti mengingatkannya pada satu hal. Ia pernah berada di atas dan kini berada di bawah. "Gah, angkat yang itu kerak belakang," teriak Mandor dengan nada keras. Arga mengangguk. "Iya, Pak." Saat ia memanggul beban berat itu, suara lawa terdengar dari pintu gudang. Dua pria berjas rapi berdiri di sana, mantan rekan sekantornya. Arga, nggak salah lihat, sekarang kerja di sini," salah satunya menyeringai. Arga menurunkan barang perlahan. "Iya. Dulu sok idealis, ujung-ujungnya begini," tampah yang lain. Bimo yang melihat situasi itu langsung mendekat. "Ada perlu apa kalian ke sini?" "Cuma mau lihat, ternyata benar ya kabarnya," jawab mereka santai sebelum pergi sambil tertawa. Arga diam, dadanya terasa sesak. "Gah, jangan dimasukkan hati," kata Bimo pelan. Arga menyenyum tipis. "Aku nggak marah, Mo. Aku cuma sadar, ternyata harga diri itu rapuh sekali di mata orang." Malamnya saat makan bersama ibunya, suasana hening lebih lama dari biasanya. "Kamu dipermalukan lagi?" tanya ibunya lembut. Arga terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Mereka melihatku seperti aku ini gagal total, Bu." Ibunya menggenggam tangannya. "Kamu memang jatuh, tapi gagal itu belum tentu." Arga menatap ibunya. "Tapi dunia menilainya begitu." "Dunia sering salah menilai, Nak. Jangan ikut-ikutan salah." Kata-kata itu terus terngiang saat Arga berbaring. Ia menatap langit-langit kamar, pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu. Ruang rapat, presentasi, tepuk tangan. Lalu bayangan itu berubah menjadi bisikan ejekan dan tatapan merendahkan. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Kami dengar kamu sekarang kerja kasar. Hidup memang keras ya." Tak ada nama, hanya sindiran. Arga mematikan layar tanpa membalas. Dadanya panas, tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena tekad yang mulai tumbuh. Ia bangkit, membuka laptop lamanya. Layarnya berkedip pelan. "Aku tidak bisa selamanya di sini," gumamnya. Ia mulai menulis rencana, ide bisnis kecil yang dulu sempat ia ajukan dan ditolak perusahaan lama. Konsep yang dianggap terlalu beresiko. "Kalau mereka takut mengambil resiko, aku tidak," katanya pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, di sela istirahat, Bimo melihat Arga serius menatap layar ponselnya. "Kamu ngapain?" "Nyusun rencana." "Rencana apa?" Arga senyum yang berbeda dari sebelumnya. "Rencana supaya suatu hari nanti, orang-orang itu bukan lagi melihatku dari atas." Bimo mengangkat alis. "Kamu mau balas dendam?" "Bukan, aku cuma mau berdiri di tempat yang tidak bisa mereka jangkau." Angin sore pelan masuk ke gudang. Untuk pertama kalinya sejak ia jatuh, Arga tidak merasa kecil. Luka-luka itu memang belum sembuh, tapi justru dari situlah ia menemukan sesuatu yang baru, ambisi yang lebih sunyi, lebih kuat. Dan di balik hinaan yang terus berdatangan, Arga mulai berubah. Bukan menjadi orang yang keras karena dendam, tapi menjadi seseorang yang tak lagi takut kehilangan segalanya.
karena ia sudah pernah berada di titik terendah dan selamat. Malam-malam Arga kini tak lagi diisi ratapan. Di kamar sempit dengan lampu redup, ia duduk di depan laptop tua yang sering hang. Jari-jarinya bergerak cepat, menyusun proposal bisnis yang dulu ditolak mentah-mentah. Model distribusi langsung ke konsumen, tanpa perantara, gumamnya. Mereka bilang mustahil. Ia teringat suara Pak Rudi di ruang rapat dulu. Arga, ide sekati ini terlalu berisiko, jangan sok visioner. Kini, kata-kata itu justru menjadi bahan bakar. Keesokan harinya di gudang, Bimo memperhatikan Arga yang tampak lebih bersemangat. Ga, kamu beda akhir-akhir ini. Ada apa? Aku mau mulai kecil-kecilan Mo, jual barang langsung lewat online. Kita potong jalur distribusi. Bimo terdiam. Modalnya dari mana? Arga menghela napas. Tabunganku sisa sedikit. Kalau kurang, mungkin aku harus jual motor. Serius, itu satu-satunya kendaraanmu? Arga tersenyum tipis. Aku pernah kehilangan lebih dari motor. Beberapa hari kemudian, motornya benar-benar terjual. Uang itu menjadi modal awal. Ia mulai memotret produk di gudang dengan kamera seadanya. Cahaya kurang Ga? Komentar Bimo. Biar sederhana, yang penting jujur, jawab Arga. Pesanan pertama masuk seminggu kemudian, hanya 1 paket kecil. Arga menatap layar ponsel dengan napas tertahan. Ada order Mo, 1. Bimo tertawa. Lumayan buat mulai. Namun jalan tidak langsung mulus. Minggu berikutnya, komplain datang. Barang saya terlambat, pelayanan buruk, tulis seorang pelanggan. Arga memegang kepalanya. Ini salahku, aku salah hitung pengiriman. Ibunya yang mendengar keluhannya mendekat. Menyerah, Arga menatap ibunya. Tidak Bu, tapi rasanya berat sekali. Berat itu tanda kamu sedang mengangkat sesuatu yang besar. Kata-kata itu membuatnya kembali bangkit. Ia memperbaiki sistem, belajar dari video gratis, membaca forum bisnis hingga larut malam. Suatu sore, saat ia sedang sibuk membalas pesan pelanggan, ponselnya berdering. Nama yang membuat dadanya menegang. Halo? Jawab Arga hati-hati. Saya dengar kamu jualan online sekarang. Suara itu terdengar meremehkan. Iya Pak. Terlalu ambisius tidak baik Arga. Dunia nyata tidak semudah teori. Arga tersenyum, meski tak terlihat. Terima kasih atas nasihatnya Pak. Telepon ditutup. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena semangatnya semakin membara. Sebulan berlalu, pesanan mulai meningkat. 2, 5, 10 per hari. Gah, kita kewalahan, seru Bimo sambil tertawa. Arga menatap tumpukan paket dengan mata berbinar. Ini baru awal. Malam itu, ia berdiri di teras rumah memandang langit yang cerah. Tak ada lagi hujan seperti malam ia dipecat. Dalam hatinya ia berbisik. Kalian boleh menertawakanku saat aku jatuh, tapi kalian tidak tahu, aku sedang membangun tangga dalam diam. Ibunya keluar membawa teh hangat. Kamu terlihat berbeda, Nak. Arga tersenyum mantap. Karena sekarang Arga tidak lagi berusaha membuktikan pada mereka, Bu. Arga hanya membuktikan pada diri sendiri. Angin malam berhembus lembut. Api itu kini bukan lagi bara kecil. Ia mulai menyala terang. Dan kali ini, Arga tidak sekedar ingin bangkit. Ia ingin melesat. Usaha kecil Arga berkembang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Gudang Bimo yang dulu hanya dipenuhi kardus berdebu, kini sibuk dengan paket-paket berlabel rapi. Suara notifikasi pesanan berbunyi hampir setiap jam. Gak, masuk lagi 15 order, seru Bimo sambil menunjukkan layar ponselnya. Arga menatap angka itu, jantungnya berdegup kencang. Kita harus tambah stok, dan sistem pengiriman harus lebih cepat.
Namun kesuksesan kecil itu tidak datang tanpa ujian. Suatu pagi, salah satu pemasok utama tiba-tiba membatalkan kerjasama. "Maaf Pak Arga," ujar suara di telepon. "Kami mendapat tawaran lebih besar dari perusahaan lain." Arga terdiam. "Perusahaan mana?" Suara di ujung sana ragu sejenak. "Perusahaan tempat Anda dulu bekerja." Darah Arga terasa mendidih. Ia tahu ini bukan kebetulan. Di kantor lamanya, Pak Rudi tersenyum tipis saat menerima laporan. Biarkan dia tahu, bisnis bukan mainan anak kecil. Sore itu Arga duduk termenung di sudut gudang. Bimo mendekat. "Mereka sengaja menjegalmu ya?" Arga mengangguk pelan. "Mereka pikir kalau jalurku diputus, aku akan berhenti." "Lalu?" Arga berdiri perlahan. Tatapannya berubah tegas. "Kalau satu pintu ditutup, kita buat pintu sendiri." Ia mulai mencari pemasok kecil yang sering diabaikan perusahaan besar. Ia mendatangi mereka satu persatu, bahkan sampai keluar kota. Di sebuah bengkel produksi sederhana, seorang pemilik usaha kecil menatap Arga penuh ragu. "Perusahaan besar tak mau bekerja sama dengan kami. Kenapa Anda mau?" tanyanya. Arga tersenyum. "Karena saya pernah berada di posisi Bapak, diremehkan." Pria itu terdiam, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, kita coba." Kerjasama itu justru membawa warna baru pada bisnis Arga. Produk mereka lebih unik, lebih berkualitas. Pesanan melonjak 2 kali lipat. Suatu malam, ponselnya berdering lagi. Nama yang sama muncul, Pak Ludi. "Kamu cukup berani," suara itu terdengar tidak lagi meremehkan, tapi waspada. "Saya hanya berusaha, Pak. Kembali ke perusahaan. Saya bisa tawarkan posisi lebih baik dari sebelumnya." Arga tersenyum kecil. Dulu, tawaran itu adalah impiannya. "Terima kasih, Pak. Tapi sekarang saya punya perusahaan sendiri." Hening beberapa detik sebelum telepon terputus. Di gudang, para pekerja tambahan mulai berdatangan. Arga berdiri di depan mereka. "Kita mungkin kecil," katanya tegas. "Tapi kita tidak akan pernah kecil dalam mimpi." Seorang karyawan muda bertanya, "Pak, apa Bapak tidak takut gagal lagi?" Arga menatapnya dalam-dalam. "Saya sudah pernah gagal, dan saya masih di sini. Jadi apalagi yang harus ditakuti?" Tepuk tangan kecil terdengar. Bimo tersenyum bangga. Malam itu, Arga kembali berdiri di teras rumahnya. Ibunya menghampiri. "Kamu terlihat semakin kuat, Nak." Arga memandang langit yang cerah. "Karena sekarang mereka mulai melirik, Bu. Tapi kali ini bukan untuk menertawakan." Angin malam membawa rasa yang berbeda. Bukan lagi dingin kesepian, melainkan hangat harapan. Dunia yang dulu memalingkan wajah, kini mulai memperhatikannya. Dan Arga tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bisnis Arga kini berkembang pesat. Pesanan datang bukan lagi puluhan, tapi ratusan setiap minggu. Gudang kecil itu sudah tak cukup menampung aktivitas. Mereka menyewa tempat yang lebih besar, merekrut karyawan baru, dan membangun tim pemasaran. "Pak Arga, kita tembus 1000 transaksi bulan ini," seru salah satu staf dengan wajah berseri. Bimo menepuk bahu Arga. "Gila, Ga. Dulu kita cuma kirim 1 paket dengan tangan gemetar." Arga tersenyum, namun di balik senyum itu ada rasa waspada. Ia tahu, semakin tinggi terbang, semakin besar angin yang menghadang. Dan benar saja, suatu pagi media sosial bisnisnya dibanjiri komentar negatif. "Produk palsu, penipuan berkedok usaha kecil." Arga membaca satu persatu dengan nafas berat. "Ini bukan pelanggan kita." Bimo mengangguk. "Akun-akun baru semua, ini serangan." Beberapa menit kemudian telepon masuk dari salah satu investor yang mulai tertarik bekerja sama. "Arga, kami melihat isu yang beredar. Kami perlu klarifikasi sebelum melanjutkan pembicaraan." Arga memejamkan mata sejenak. "Kami akan selesaikan ini, Pak. Beri kami waktu." Setelah telepon ditutup,
Suasana ruangan terasa tegang. "Siapa yang tega melakukan ini?" tanya salah satu karyawan. Arga terdiam. Ia sudah menduga. Sore itu, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Naik terlalu cepat bisa membuatmu jatuh lebih keras. Tak ada nama, tapi Arga tahu bayangan siapa yang berdiri di balik ancaman itu. Ia berdiri di tengah ruangan dan menatap timnya. "Dengar," suaranya tegas namun tenang. "Kita tidak akan melawan fitnah dengan amarah. Kita lawan dengan bukti." "Bagaimana caranya, Pak?" tanya staf pemasaran. "Kita buka semuanya, proses produksi, testimoni asli, live streaming dari gudang. Tidak ada yang ditutup-tutupi." Malam itu mereka bekerja tanpa henti. Arga bahkan turun langsung membalas komentar satu persatu. Seorang pelanggan lama menulis, "Saya sudah beli 3 kali, tidak pernah ada masalah." Komentar itu seperti cahaya kecil di tengah badai. Ibunya yang melihat Arga pulang larut malam berkata pelan, "Masalah lagi?" "Iya, Bu. Saat kita mulai berdiri, ada yang ingin kita jatuh lagi." Ibunya menyenyum lembut. "Pohon yang tinggi pasti diterpa angin lebih kencang, tapi kalau akarnya kuat, ia tidak tumbang." Arga menatap ibunya. Kata-kata itu kembali menguatkannya. Beberapa hari kemudian, hasil kerja keras mereka terlihat. Video transparansi produksi viral. Pelanggan justru bertambah karena melihat kejujuran mereka. Investor yang sempat ragu kembali menelpon. "Arga, saya terkesan dengan cara Anda menghadapi krisis. Kita lanjutkan kerjasamanya." Arga menutup telepon dengan nafas panjang. Ia menatap Bimo. "Kita hampir jatuh." Bimo tersenyum lebar, tapi tidak jadi. Arga menatap layar ponsel yang kini dipenuhi pesanan baru. Mereka pikir fitnah bisa menghancurkan kita, tapi mereka lupa kita dibangun dari kehancuran. Di luar, hujan kembali turun. Namun kali ini Arga tidak merasa kecil. Ia berdiri di balik kaca jendela kantor barunya, memandangi rintik hujan dengan tatapan mantap. "Kalau badai ini yang terkuat yang mereka punya," bisiknya pelan, "aku siap menghadapi yang lebih besar." Karena kini ia tahu, bukan hanya tentang bangkit, tapi tentang bertahan saat dunia mencoba menjatuhkan lagi. 2 tahun berlalu. Nama perusahaan Arga kini mulai diperhitungkan di industri. Kantor baru berdiri megah, jauh berbeda dari gudang sempit tempat semuanya dimulai. Di ruang rapat berlapis kaca, Arga duduk di ujung meja panjang. Jasnya rapi, sorot matanya tenang. Bukan lagi pria yang dulu berdiri kehujanan dengan kardus di tangan. "Pak Arga, ada tamu yang ingin bertemu. Katanya penting," ujar sekretarisnya. "Siapa?" Sekretaris itu ragu sejenak. "Pak Rudi dan beberapa direksi dari perusahaan lama Bapak." Ruangan mendadak hening. Bimo yang duduk di sampingnya berbisik. Akhirnya mereka datang juga. Arga menarik napas panjang. "Persilahkan masuk." Pintu terbuka. Pak Rudi melangkah masuk dengan wajah yang tak lagi setegar dulu. Kini tatapannya lebih hati-hati. "Arga," sapanya, mencoba tersenyum. "Silakan duduk, Pak," jawab Arga tenang. Beberapa detik terasa canggung. Direksi saling pandang, sebelum akhirnya Pak Rudi membuka pembicaraan. "Kami datang untuk menawarkan kerjasama strategis. Perusahaan kami sedang mengalami penurunan signifikan. Kami melihat pertumbuhan perusahaan Anda sangat pesat." Arga menatap mereka satu persatu. Dulu, ia berdiri di hadapan orang-orang ini sebagai karyawan yang dipecat tanpa pembelaan. Kini posisi itu berbalik. "Kerjasama seperti apa?" tanyanya datar. "Kami ingin distribusi produk Anda melalui jaringan kami. Kami siap memberikan penawaran saham yang menguntungkan." Bimo hampir tersenyum sinis, tapi Arga tetap tenang. "Menarik," jawabnya pelan. Pak Rudi mencondongkan badan. "Arga, saya tahu, masa lalu kita tidak menyenangkan, tapi ini kesempatan besar untuk kita semua." Arga terdiam beberapa detik. Ingatan lama kembali. Tatapan meremehkan, kalimat menyakitkan, hujan yang menemani kejatuhannya. "Pak," akhirnya ia berbicara. Suaranya rendah namun tegas. "Dulu saat saya jatuh,
Perusahaan tidak memberi saya kesempatan kedua. Pak Rudi menelan ludah. Kami mengakui kesalahan itu. Arga menyenyum tipis. Saya tidak datang untuk membalas, tapi saya juga tidak akan melupakan. Suasana ruangan terasa berat. Saya akan mempertimbangkan kerjasama ini, namun dengan syarat, tidak ada lagi praktek menjatuhkan pesaing, tidak ada sabotase, transparansi penuh. Direksi saling pandang. Itu bisa kita diskusikan, jawab salah satu dari mereka. Arga bersandar di kursinya. Diskusikanlah, tapi ingat, sekarang posisi tawar berbeda. Setelah pertemuan selesai, Pak Rudi berdiri paling akhir. Arga, katanya pelan sebelum pergi, saya tidak menyangka kamu akan sejauh ini. Arga menatapnya tanpa kebencian. Saya juga tidak, Pak. Pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Bimo tertawa kecil. Rasanya puas ya? Arga menggeleng pelan. Bukan puas, hanya lega. Lega. Karena ternyata benar Mo, orang yang pernah dianggap sampah bisa berdiri di tempat yang tak bisa disentuh lagi. Malam itu, Arga berdiri di balkon kantornya, memandang gemerlap lampu kota. Ibunya menelpon. Bagaimana harimu, Nak? Mereka datang, Bu. Siapa? Orang-orang yang dulu menjatuhkanku. Ibunya terdiam sejenak. Dan bagaimana perasaanmu? Arga tersenyum menatap langit. Tidak marah, tidak dendam. Hanya bersyukur karena aku tidak berhenti saat itu. Angin malam berhembus lembut. Kini ia bukan lagi pria yang mencari pengakuan. Ia adalah bukti bahwa kejatuhan bukan akhir. Dan mereka akhirnya melihatnya, bukan sebagai orang yang gagal, tapi sebagai sosok yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Kerjasama itu akhirnya terjadi. Namun dengan syarat-syarat yang Arga tetapkan sendiri. Kini, perusahaan yang dulu memecatnya justru berdiri sejajar, bahkan sedikit di bawah bayangannya. Di sebuah acara penghargaan bisnis nasional, nama Arga dipanggil sebagai Entrepreneur of the Year. Sorot lampu menembus gelap ruangan. Tepuk tangan bergemuruh. Dan penghargaan ini diberikan kepada Arga Pratama. Langkahnya mantap menuju panggung. Di barisan tamu undangan, Pak Rudi duduk diam, menatap dengan wajah yang sulit ditebak. Arga berdiri di depan mikrofon. Beberapa detik, ia hanya memandang lautan wajah di hadapannya. Saya pernah berdiri sendirian di bawah hujan, ucapnya pelan, namun suaranya menggema di seluruh ruangan. Dipecat, diremehkan, bahkan dianggap tidak akan pernah bangkit. Ruangan hening. Saat itu tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, hanya ejekan. Kamera menyorot wajah Pak Rudi yang tertunduk. Tapi, saya belajar satu hal. Ketika dunia menutup pintu, kita bisa memilih untuk duduk menangis atau mulai membangun pintu sendiri. Tepuk tangan mulai terdengar. Penghargaan ini bukan tentang saya saja. Ini tentang setiap orang yang pernah jatuh dan tetap memilih berdiri. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Setelah acara selesai, Pak Rudi mendekatinya. "Selamat Arga," katanya pelan. "Terima kasih, Pak. Dulu kami salah menilai." Arga menatapnya tenang. "Mungkin, tapi kalau bukan karena itu, saya tidak akan berada di sini." Pak Rudi terdiam. Untuk pertama kalinya, tak ada kesombongan di wajahnya, hanya penyesalan. Di luar gedung, Bimo menghampiri sambil tertawa lebar. "Gila Ga, dulu kita angkut kardus, sekarang kamu angkat piala." Arga tersenyum. Semua berawal dari gudang kecil itu. Dan dari hujan yang bikin kamu hampir menyerah, tambah Bimo. Arga menatap langit malam yang cerah. "Iya, tapi ternyata hujan itu bukan untuk menenggelamkanku, hanya untuk membersihkan jalanku." Sesampainya di rumah, ibunya sudah menunggu di ruang tamu dengan mata berkaca-kaca. Katanya lirih, "Ibu lihat di televisi." Arga berlutut dan menggenggam tangan ibunya. Kalau bukan karena ibu, Arga mungkin sudah berhenti. Ibunya tersenyum hangat. "Ibu hanya mengingatkan, kamu yang memilih untuk tidak menyerah." Arga terdiam.
Ia teringat setiap hinaan, setiap malam tanpa tidur, setiap keraguan yang pernah menghantui. Kini semua itu terasa jauh. Beberapa hari kemudian, ia mengunjungi gudang lama yang sudah kosong. Ia berdiri di tengah ruangan sunyi itu, menyentuh dinding yang dulu menjadi saksi air mata dan tekadnya. "Aku pernah jatuh di sini," bisiknya. Ponselnya berbunyi. Pesanan baru masuk dalam jumlah besar. Ia tersenyum kecil. Dulu mereka bisa menyentuhnya dengan hinaan, menjatuhkannya dengan keputusan sepihak, menggoyahkannya dengan fitnah. Tapi sekarang, ia tidak lagi berada di posisi yang bisa mereka kendalikan. Tidak lagi rapuh oleh kata-kata, tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Ia telah berdiri di tempat yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang bertahan melewati luka. Dan kali ini, bukan karena ia kebal, melainkan karena ia sudah terlalu kuat untuk disentuh oleh keraguan mereka lagi. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal yang sederhana namun sering dilupakan. Jatuh bukan akhir dari segalanya. Diremehkan bukan berarti kita tidak berharga. Kadang, justru saat dunia memandang kita sebelah mata, disitulah karakter kita ditempa. Luka, hinaan, dan penolakan bisa menjadi racun, atau justru menjadi bahan bakar untuk bangkit lebih tinggi. Jika hari ini kamu sedang berada di titik terendah, ingatlah, tidak ada yang abadi, termasuk kesulitan. Jangan berhenti hanya karena orang lain meragukanmu. Jangan menyerah hanya karena kamu pernah gagal. Bisa jadi, masa sulit itu sedang membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menguatkanmu, jangan lupa bagikan kepada orang yang mungkin sedang butuh semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tetaplah berdiri. Seberat apapun hidup mengujimu.